Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Deni Prasetya, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung, gelombang 4, angkatan 9, kelompok 3, tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rangkuman atau resume modul harmonis dan loyal. Yang pertama adalah harmonis. Dengan mempelajari modul harmonis ini, kita diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai keanekaragaman bangsa Indonesia. Yang kedua, tujuannya adalah menerapkan nilai harmonis sesuai dengan kode etik ASN secara konseptual, teoritis yang meliputi saling peduli dan menghargai perbedaan. Keanekaragaman bangsa dan budaya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa, dan budayanya. Dengan adanya keberagaman tersebut, Indonesia memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda namun tetap satu. Karena keanekaragamannya, terdapat dua hal yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu adalah potensi dan tantangan. Pertama adalah potensi. Potensi atau manfaat yang diterima atas keanekaragaman bangsa Indonesia antara lain adalah 1. Dapat mempererat tali persaudaraan antar suku bangsa. Yang kedua adalah menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara. Yang ketiga adalah memperkaya kebudayaan nasional. Yang keempat adalah sebagai identitas negara Indonesia di mata seluruh negara di dunia. Yang kelima adalah dapat dijadikan sebagai ikon pariwisata sehingga para wisatawan dapat tertarik dan berkunjung di Indonesia. Dengan banyaknya wisatawan, maka dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar daerah wisata. Yang ketujuh adalah sebagai pengetahuan bagi seluruh warga di dunia. Yang kedelapan adalah sebagai media hiburan yang mendidik. Dan yang kesembilan adalah timbulnya rasa nasionalisme. Kemudian, apa tantangan yang muncul? Tantangan yang muncul antara lain adalah yang pertama, berpotensi tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Yang kedua adalah norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga adalah adanya pertentangan norma-norma. Yang keempat adalah pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar atas norma yang tidak tegas atau lemah. Yang kelima adalah tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Yang keenam adalah terjadinya proses disosiatif. Yang ketujuh adalah menguatnya etnosentrisme dalam masyarakat. Dan yang kedelapan adalah munculnya stereotip terhadap suatu kelompok tertentu. Tantangan menjadi faktor pemicu disharmonis. Ada beberapa tingkatan dalam pembagian klasifikasi disharmonis. Yang pertama adalah disharmonis antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Yang kedua adalah disharmonis antar agama, yaitu pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Yang ketiga adalah disharmonis antar ras, yaitu pertentangan antar ras yang satu dengan ras yang lain. Dan yang terakhir adalah disharmonis antar golongan, yaitu pertentangan antar kelompok dalam masyarakat atau golongan dalam masyarakat. Dalam menangani potensi masalah yang ditimbulkan keberagaman budaya, diperlukan langkah dan proses yang berkesinambungan. Yang pertama adalah memperbaiki kebijakan pemerintah di bidang pemerataan hasil pembangunan. Yang kedua adalah penanaman sikap toleransi dan saling menghormati tentang adanya perbedaan budaya melalui pendidikan pluralitas dan multikultural. Mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja. Apa itu yang dimaksud harmonis? Harmonis mencerminkan kerjasama antar berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Kemudian terdapat hal-hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif. Yang pertama adalah membuat tempat kerja yang berenergi. Yang kedua adalah memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Dan yang ketiga adalah berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Nilai-nilai dasar harmonis. Penerapan sikap perilaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis. Hal ini bisa dimaknai sebagai kode etik dalam nilai dasar harmonis.
Yang pertama adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua adalah suka menolong orang lain. Dan yang ketiga adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Apakah peran ASN dalam mewujudkan suasana budaya harmonis? Sebelum itu harus diketahui tugas pegawai ASN secara umum. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 11 tentang ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir adalah mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam slide ini akan dijelaskan beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah posisi PNS sebagai aparatur negara. Dia harus bersikap netral dan adil sehingga mampu menciptakan kondisi yang aman, damai dan tentram di lingkungan kerjanya maupun di masyarakatnya. Yang kedua adalah PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan atau peraturan yang mendiskriminasikan keberadaan kelompok tersebut. Yang ketiga adalah PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan. Yang keempat adalah PNS juga harus memiliki sifat suka menolong, baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan core value selanjutnya, yaitu adalah loyal. Bagi ASN, loyal dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik untuk mengukur loyalitas. Yang pertama adalah ketaatan pada aturan, yang kedua adalah bekerja dengan integritas, yang ketiga adalah tanggung jawab kepada organisasi, yang keempat adalah kemauan untuk bekerja sama, yang kelima adalah rasa memiliki yang tinggi, kemudian adalah hubungan antar pribadi yang baik, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, dan yang terakhir adalah menjadi teladan bagi pegawai lain. Lebih spesifik lagi, kita akan membahas loyal dalam core value ASN. Terdapat 3 panduan perilaku atau kode etik dalam core value loyal. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian adalah setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Yang ketiga adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Terdapat beberapa kata-kata kunci untuk mengaktualisasikan loyal, antara lain adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Bagaimana menciptakan dan membangun rasa setia? Yang pertama adalah rasa setia atau loyal terhadap organisasi. Yang pertama adalah dengan cara membangun rasa kecintaan dan memiliki. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan rohani. Yang keempat adalah memberikan kesempatan peningkatan karir. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi secara berkala. Kemudian loyal terhadap bangsa dan negara. Loyal terhadap bangsa dan negara dapat digambarkan dengan perilaku bela negara. Antara lain adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima adalah adanya kemampuan awal bela negara. Sekian presentasi singkat saya mengenai core value, harmonis, dan loyal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.